Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Isronovia dari kelas PMT 4B, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Siska Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Matematika. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar, cara membuat program tahunan, dan cara membuat program semester. Di sini, saya menggunakan materi SMA kelas 10 semester ganjil, diambil dari buku Matematika kelas 10, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Di sini ada dua bab, yaitu bab pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan bab kedua, sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, saya akan menghitung alokasi waktu efektif belajar. Di sini ada tabel dengan kolom pertama yaitu nomor, nama bulan, jumlah minggu tidak efektif, jumlah minggu efektif, dan keterangan. Untuk menghitung alokasi waktu efektif belajar ini, kita lihat pada kalender akademik. Di sini saya menggunakan kalender akademik SMA Negeri 4 Batam. Karena kita semester ganjil, maka kita ambil dari bulan Juli 2019 sampai bulan Desember 2019. Nah, kita lihat pada bulan Juli. Di sini jumlah minggunya ada 5. Dengan ketentuan, untuk kotak yang berwarna itu menunjukkan jumlah minggu tidak efektif, dan jumlah yang berwarna putih itu menunjukkan jumlah minggu yang efektif. Kita lihat ada 2 minggu tidak efektif dan 3 minggu efektif. Dari tanggal 1 sampai tanggal 6, dengan kotak yang berwarna dongker, di sini keterangannya adalah PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dan kotak yang berwarna hijau dari tanggal 15 sampai tanggal 17, keterangannya ialah PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita buat di sini. Tadi kita dapat jumlah minggu pada bulan Juli ada 5, jumlah minggu tidak efektifnya ada 2, jumlah minggu efektifnya ada 3, dengan keterangan yaitu PPDB dan PLS. Selanjutnya kita lihat pada bulan Agustus sampai bulan Desember. Kita lihat kembali pada kalender akademik. Di sini, bulan Agustus ada jumlah minggunya 4. Kenapa 4? Karena untuk kolom yang ada tanggal 1, 2, dan 3 ini tidak kita buat 1 minggu karena dia tidak full. Dan ada tanggal merah yaitu tanggal 12 dan tanggal 17. Jika dalam 1 minggu itu ada 2 hari tanggal merah atau 2 hari libur, itu tidak kita hitung sebagai waktu tidak efektif, sehingga jumlah minggu efektifnya itu tetap ada 4. Dan bulan September, di sini jumlah minggunya ada 4, sehingga jumlah minggu efektifnya juga ada 4. Dan bulan Oktober, di sini jumlah minggunya ada 5, dengan jumlah minggu efektifnya juga ada 5. Dan bulan November, di sini jumlah minggunya kita lihat ada 4, dengan jumlah minggu efektifnya juga ada 4. Dan bulan Desember, di sini kita lihat jumlah minggunya ada 4. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kotak yang berwarna. Sesuai dengan ketentuan di awal, yaitu kotak yang berwarna itu menunjukkan jumlah minggu tidak efektif. Sehingga kita dapat 4 minggu tidak efektif dan tidak ada minggu efektif. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Dengan total jumlah minggunya ada 26, jumlah minggu tidak efektifnya 6, dan jumlah minggu efektifnya ada 20. Selanjutnya kita ingin mencari jumlah jam pelajaran efektif. Bagaimana sih caranya? Caranya kita kalikan jumlah minggu efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Di sini kita dapat jumlah minggu efektifnya ada 20 dan jumlah jam pelajaran matematika per minggu di sini kita gunakan 4 jam pelajaran. Sehingga 20 minggu dikali 4 jam pelajaran menjadi 80 jam pelajaran. Nah, 80 jam pelajaran ini menjadi patokan kita untuk membuat program tahunan dan program semester. Selanjutnya, kita akan membuat program tahunan. Di sini ada tabelnya, dengan kolom pertama ialah semester, kemudian kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan keterangan. Di sini kita menggunakan semester 1 karena kita semester ganjil. Selanjutnya untuk kompetensi dasar, ini kita bisa ambil dari buku Matematika kelas 10, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Di sini
Kemudian kita pindahkan, dan materi pembelajarannya bisa kita ambil dari materi yang di awal tadi. Yang mana di sini ini juga kita ambil dari buku Matematika kelas 10 Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kemudian alokasi waktunya. Di sini kita buat 40 JP. Bagaimana cara menentukan alokasi waktu? Ini kita lihat pada tingkat kesulitan dari materi pembelajarannya. Makin sulit tingkat kesulitannya, maka semakin banyak jumlah JP yang kita letak. Dan selanjutnya, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Seperti ini. Dengan kompetensi dasarnya 3.1 dan 4.1, materi pembelajaran, persamaan dan pertidaksamaan, nilai mutlak linear satu variabel, alokasi waktunya 40 JP, dan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, materi pembelajaran, sistem persamaan linear 3 variabel, di sini alokasi waktunya 40 JP. Sehingga jika kita jumlahkan menjadi 80 JP. Ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang kita tentukan pada alokasi waktu efektif belajar di awal tadi. Selanjutnya, kita ingin membuat program semester. Seperti ini tabelnya, dengan kolom kompetensi dasar, bab atau subbab, alokasi waktu, bulan Juli sampai bulan Desember, dan keterangan. Kita lihat di sini pada bulan-bulan ada tanggal, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Angka-angka ini menunjukkan jumlah minggu pada bulan tersebut. Kemudian kita lihat pada angka-angka tersebut ada kolom yang berwarna. Ini menunjukkan minggu tidak efektif dengan keterangan. Untuk kolom yang berwarna merah yaitu PPDB, kolom yang berwarna ungu yaitu PLS, kolom yang berwarna hijau yaitu ujian semester 1 dan pembagian rapor, dan kolom yang berwarna kuning libur semester ganjil. Kemudian kita mencari kompetensi dasarnya. Ini bisa kita ambil dari program tahunan yang kita buat tadi. Sini, kemudian kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita ingin mencari bab atau subbabnya. Ini bisa kita ambil dari materi yang di awal tadi. Ini. Kemudian kita pindahkan. Selanjutnya alokasi waktunya tadi sudah kita buat 40 JP pada program tahunan. Nah, selanjutnya seperti ini tabelnya. Nah, seperti ini tabel untuk program semester. Dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, bab subbabnya ini, dan alokasi waktunya 40 JP. Nah, untuk alokasi 40 JP ini kita letak pada minggu-minggu pada bulan Juli sampai Desember, pada minggu efektif. Karena kita menggunakan 4 jam pelajaran matematika per minggu, maka kita letak 4 jam pelajaran per minggu, 4 jam pelajaran per minggu, 4 jam pelajaran per minggu, dan seterusnya, hingga total untuk bab pertama itu jumlahnya menjadi 40 JP. Nah, kita lihat pada bab pertama ini berakhir pada minggu ketiga bulan September. Maka selanjutnya untuk kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 pada bab subbab ini dengan jumlah JP-nya 40 JP, kita lanjutkan pada perhitungan minggu keempat bulan September. Sama ketentuannya seperti sebelumnya, yaitu kita letak 4 jam pelajaran per minggu, 4 jam pelajaran per minggu, 4 jam pelajaran per minggu, dan seterusnya, hingga totalnya menjadi 40 JP. Nah, sehingga jika kita totalin, dia menghasilkan keseluruhannya 80 JP. Itu sesuai dengan jumlah JP yang telah kita tentukan pada alokasi waktu efektif belajar di awal tadi. Nah, inilah yang dapat saya jelaskan pada video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.